Ya, kembali di Lunch Talk, pemirsa, kita sedang membahas yang hari ini WNI yang diduga berniat untuk bergabung bersama ISIS. Di sambungan telepon ada Kepala Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris. Kami akan sapa sebelum Prof. Irfan harus berpisah dengan dialog siang hari ini. Prof. Irfan, ini untuk masalah dalam konteks pencegahan ya, tadi Pak Wawan sudah sempat menyatakan bahwa salah satu penyelesaian penanggulangan bagaimana supaya simpatisan ISIS tidak bertambah adalah deradikalisasi, yang juga adalah divisi yang Anda pimpin di BNPT. Sejauh mana program deradikalisasi ini sudah dijalankan sejauh ini terhadap warga negara Indonesia yang terindikasi berniat bergabung dan menjadi simpatisan gerakan radikal ISIS? Deradikalisasi itu adalah sebuah strategi dan sebagai sebuah program dalam menjalankan strategi yang dicanangkan di BNPT. Strategi yang kita mainkan adalah deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Deradikalisasi sebenarnya itu diperuntukkan kepada kelompok yang sudah tepat terpapar, napi dalam lapas, mantan napi, keluarga dan jaringan. Kontraradikalisasi di luar lapas. Kedua strategi ini kita mainkan, terutama kalau kontraradikalisasi, ini kita sudah berjalan sejak tahun 2011 awal, tetapi itu baru kita merintis bersama Pak Wawan juga, terutama di 2014 ada program nasional pencegahan terorisme yang mengcover semua lembaga-lembaga pendidikan, rumah ibadah, misalnya masjid, pesantren, sekolah, karena di situ terutama di kampus juga saya kira, dan yang telah kita lakukan karena disitulah pusat penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan dan menanamkan paham-paham radikal seperti itu. Jadi kita secara menyeluruh lakukan, tetapi memang tidak bisa disimpulkan secara singkat karena ideologi ini tidak mudah menghentikan paham-paham yang keras seperti itu karena mereka merasa hanya dialah yang benar, makanya kita Anda tadi sudah sempat katakan ideologi harus dilawan dengan ideologi. Ini yang dimaksud dengan program deradikalisasi yang selama ini sudah berjalan seperti apa bentuk kegiatannya? Perkuat wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, ideologi Pancasila yang harus kita perkuat. Negara kita bukan negara agama, negara kita bukan juga negara sekuler. Artinya negara kita sangat mengakomodir berbagai macam pluralisme, perbedaan di dalam. Kalau ada yang menganggap bahwasanya negara ini negara itu, ya itulah yang perlu diberikan pemahaman yang komprehensif, politik. Mereka harus membuka sejarah bahwasanya banyak negara berharap kepada Indonesia untuk bagaimana menerapkan pluralitas yang ada di negara kita ini. Jadi ini sementara berjalan ini Mbak, program deradikalisasi dan akan terus berjalan terutama kepada pembinaan dan pemberdayaan. Deradikalisasi sebenarnya istilah yang masih debatable, tapi itu yang kita gunakan di dalam perpres dan aturan dan laporan keuangan serta laporan-laporan lainnya, tetapi lebih kepada pemberdayaan dan pembinaan serta penyadaran dan pencegahan. Jadi kita membuat mereka sadar bagaimana mencegah agar mereka jangan simpatik terhadap perilaku. Mereka berada di Indonesia, mereka tidak berada di negaranya orang lain, tidak berada di negara Arab atau di mana. Jadi Prof. Itu Irfan, yang perlu. Prof. Irfan, dari pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan, adakah para WNI ini akhirnya berubah? Adakah contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh pihak BNPT? Banyak di dalam lapas. Seperti apa perubahan mereka, Pak Irfan? Ya, Umar Patek itu sangat welcome. Dulu itu tidak mau menemui kita, yang Umar Patek itu yang ditangkap di Pakistan, saya kira sudah sangat berubah dan kita berhasil mendekati mereka. Tapi memang sih setiap saat kalau kita berhenti, setiap saat ada aja yang mengganggu pemikiran mereka karena ini ideologi. Jadi bahkan Umar Patik meminta difasilitasi untuk mengibarkan sangsaka merah putih di upacara 17-an dalam lapas. Ini sebuah perubahan yang sangat frontal yang mereka nampakkan seperti Abu Tolut umpamanya. Tapi memang masih ada yang masih belum merubah, malu-malu hati. Sebenarnya sudah mau berubah. Dan demikian pula di napi-napi lainnya di dalam lapas di 27 lapas di seluruh Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik Prof. Irfan, terima kasih. Berarti 16 orang WNI yang ditemukan di Turki yang sekarang sedang diamankan mungkin akan dilakukan pembinaan setelah mereka tiba di negara Indonesia. Iya, kita harus melakukan, kita harus menerima mereka dengan baik ya. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dan bergabung
bersama dialog Ya, kami baik. siang hari ini di Lunch Talk. Demikian Profesor Ya, terima Irfan kasih. Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kita kembali ke Pak Wawan yang berada di studio. Pak Wawan, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Irfan skema deradikalisasi. Ya. Tapi saya mau kembali ke fenomena radikalisme itu sendiri di Indonesia ya. Ternyata di era yang modern dengan masyarakat yang semakin berpendidikan dan kelas menengah yang juga kian membesar, masih populer ya Pak ya? Kalau ini kan persoalan keyakinan ya, memang itu tetap akan ada gitu ya. Dari sejak Kartosuwiryo yang terus bergerak dari tahun 49 sampai 62 dihukum mati, kemudian dia ke sini ajarannya masih tetap ada penerusnya, ada pengikutnya. Itu selalu mengkait-kaitkan dengan persoalan lahirnya Pancasila gitu kan, yang ada kata-kata 7 kata tambahan di sila pertama itu. Dan di sana ini terus berbaur dengan kasus ISIS ini, di mana ISIS juga melakukan talent scouting. Mereka dari Turki juga datang ke Poso, 4 orang untuk mencari siapa-siapa yang dari pengetahuan Pak Wawan sebagai pengamat teroris begitu ya. Seperti apa sih approach yang dilakukan dari kelompok ISIS ini untuk merekrut orang-orangnya? Apa yang mereka lakukan sehingga beberapa dari warga negara kita ideologinya bergeser ke arah sana? Mereka pendekatan intens lewat pertemanan ya, lewat situs-situs ya, lewat persahabatan ya, lewat internet yang kita punya 62 juta orang pengikut internet itu, kemudian juga Twitter, ada 37 juta orang yang menggunakan Twitter, dan mereka bisa langsung ke rumah-rumah, langsung ke ponsel-ponsel, belum lagi WhatsApp maupun juga BB dari mereka, tukar-menukar gambar, tukar-menukar pemikiran, dan itu semua ratingnya tinggi, di mana ranking yang followernya itu ranking 5.000, tapi kita itu rankingnya masih 5 jutaan. Oleh karenanya kita masih kalah itu. Nah, inilah kewajiban bagi Koninfo untuk bagaimana menetralisir masuknya situs-situs yang terus terang banyak memberikan input-input ajakan ya. Karena memang organisasi yang juga berevolusi dari NII ke JI, sekarang ISIS, dengan berkembangnya zaman juga adanya era informasi teknologi, jadi semakin memudahkan untuk orang-orang ini memperluas tangan mereka. Karena kita tahu sendiri akhir Desember kemarin ya, ada 6 orang yang coba untuk berangkat ke Turki lewat Bandara Soekarno-Hatta, juga berasal dari 2011 Sumatera Selatan ya, juga dari Makassar ya, akhir 2014 kemarin. Memang ini fenomena di mana mereka terus bergerak, termasuk dulu sentralnya dari Juanda itu. Juanda kemudian ke Kuala Lumpur ke Istanbul. Nah, setelah dari Istanbul dibagi nanti. Apakah ke Kilis, ke Aleppo atau ke Mosul. Kan dekat itu. Jadi ini Irak Utara, ini Suriah Utara, Turki ini nempel itu. Makanya jadi pintu untuk mereka untuk menuju sana ya. Dan banyak lubang tikus. Pak Wawan, karena begini, untuk kita jika mengingat begitu ya, cara pendekatan atau approach yang dilakukan oleh pihak ISIS, itu kan perubahan ideologi, membuat mereka berubah ideologi. Dan pembinaan yang rencananya dilakukan dan juga dilakukan dari pihak BNPT begitu ya, itu kan juga untuk membuat mereka melihat sesuatu yang berbeda terkait ideologi. Jadi jika kita menyeimbangkan, katakanlah ya, kita menyeimbangkan cara mereka bisa masuk, sehingga pembinaan kita tidak, atau itu kan bisa di-mix. Paham maksud saya, Pak Wan? Iya. Soal gini, Mbak, kalau mix ya kita tetap akan berupaya bagaimana mencampur upaya untuk. Maksud saya, maksud saya approach seperti apakah kira-kira yang tepat untuk para partisipan ISIS yang mereka secara ideologi sudah berubah begitu. Untuk merubahnya itu kan tidak mudah. Nah, approach yang seperti apa lebih baik? Memang harus dalam pembinaan ya, intens dekat kepada mereka, tidak putus, juga menggunakan jasa-jasa keluarga, jasa-jasa sahabatnya dan pertemanannya, termasuk juga usaha memutus rangkaian informasi yang mengalir ke rumah-rumah dia. Pemutusan rangkaian informasi seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Lewat era informasi ini sangat dimudahkan. Kita akan bahas, kita masih ada 1 segmen lagi. Pak Wawan, pemirsa Lunch Talk akan kembali.